Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianisa Nurul Haq. Saya adalah salah satu mahasiswa kampus SD STMI Bandung School. Saya dari kelas 4 Manajemen S1 dengan nomor punggung mahasiswa 101202009. Saya di sini akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester, yaitu dengan membuat video salah satu materi dari pertemuan 1 sampai 6. Saya di sini mengambil materi tentang sampel dari mata kuliah statistika dengan dibimbing oleh Bapak Ika Purwanda. Untuk penjelasan selanjutnya saya dipersilahkan di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan apa itu sampel, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian populasi. Pengertian populasi di sini adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Jadi satuan-satuan ini disebut unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi, benda-benda, dan lain sebagainya. Nah, populasi di sini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya di sini ada pengertian sampel. Sampel tersendiri di sini adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti juga. Nah, sampel yang baik di sini adalah sampel yang referensiatifnya atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi dan kesimpulannya juga dapat diberlakukan pada populasi. Nah, setelah tadi menjelaskan tentang apa itu sampel, di sini juga ada manfaat sampel, di mana manfaat sampel ini adalah yang pertama ada penghemat biaya penelitian. Nah, untuk yang kedua penghemat waktu untuk penelitian, dan yang ketiga dapat menghasilkan data yang akurat, dan untuk yang terakhir yaitu memperluas ruang lingkup penelitian. Nah, di sini juga ada penentuan ukuran sampel minimal. Ukuran sampel dihitung menggunakan metode Slovin sebagai berikut, di mana N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar error kuadrat. Nah, untuk keterangannya kan tadi saya belum menjelaskan apa sih N besar dan N kecil tersebut ya. Jadi di mana N besar ini adalah ukuran populasi dan N kecil ini adalah ukuran sampel atau bisa disebut dengan yang akan dicari gitu. Nah, teman-teman, di sini juga ada contoh soal menggunakan rumus Slovin. Sebelum saya menjelaskan tentang contoh soal, di sini saya memasukkan rumus Slovin. Di mana N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar error kuadrat, di mana N besar adalah besaran populasi, N kecil adalah jumlah sampel, E adalah besar toleransi kesalahan atau bisa disebut dengan error. Nah, di sini juga ada error 1%, 5%, 10%. Nah, error itu dalam penelitian atau kesehatan atau kedokteran menggunakan 1%. Artinya, dari 100 orang atau 1000 orang yang diuji coba suatu obat tertentu, maka kemungkinan terburuknya adalah 1 orang yang meninggal gitu. Jadi kalau dalam pendidikan kita fleksibel saja, biasanya digunakan antara 5%. Nah, kalau penelitian sosial yang lebih luas kadang-kadang menggunakan yang 10%. Jadi kita di sini akan menggunakan yang 5%. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal di mana contohnya adalah misalnya kita ingin meneliti 1000 mahasiswa STIS STMI Bandung. Berapakah siswa yang harus diambil? Error 5% atau 0,5. Nah, teman-teman, dengan menggunakan rumus Slovin ini, maka kita akan menghasilkan kalau errornya itu adalah 0,5. Maka untuk penyelesaian dari contoh soal yang tadi adalah 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat. Kemudian 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,025. Nah, kemudian N sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 25. Kemudian N sama dengan 1000 dibagi 3,5. Dan itu hasilnya adalah 285,714. Nah, teman-teman, karena ini terkait dengan orang, memungkinkan orang ada koma-komanya gitu ya. Jadi dari soal tadi kalau dibulatkan menjadi 286 orang. Jadi ketika kita ada 1000 orang yang sebagai populasi, maka diambil 286 orang sebagai sampel rumus Slovin gitu ya. Nah, ingat ya, rumus Slovin itu adalah N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar error kuadrat.
Nah, teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan materi yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk beberapa informasi mengenai rumus Lovin dapat diterapkan dalam penentuan banyaknya sampel penelitian dari suatu produksi yang sangat besar gitu ya. Jadi rumus Lovin dirumuskan dengan N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar error kuadrat. Nah, untuk penentuan jumlah sampel minimum diperlukan dengan memperhatikan jumlah populasi sampel, batas toleransi kesalahan. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga dengan menyampaikannya materi ini, dengan melaksanakannya tugas ini, saya bisa memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.